Celanun Atala, nomor absen 3 dari kelas 11 TKR 3. Saya di sini akan membacakan hasil laporan praktek saya, yaitu job 4, identifikasi dan perawatan diesel konvensional. Alatnya yaitu KD Tools 4 dan tools diesel. Bahannya macun, engine stand mesin 2L, dan baterai 120 ampere. Langkah kerja 1. Identifikasi sistem komponen bahan bakar. Yang pertama ada full tank, fungsinya untuk menampung bahan bakar. 2A. Water centimeter, fungsinya untuk memisahkan air dan bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Yang kedua B yaitu full filter, fungsinya untuk tempat penyaringan bahan bakar. 3. Injection pump, fungsinya untuk memompa satu kali dan mendistribusikan ke semua silinder menggunakan katup atau distributor. Yang keempat, high pressure pipe, fungsinya untuk tempat mengalirnya bahan bakar. Yang kelima, injector atau nozzle, fungsinya menyemprotkan bahan bakar dan memompa injeksi kedudukan silinder tekanan tertentu untuk mengatemisasi bahan bakar. 6. Return pipe, yaitu fungsinya mengembalikan kelebihan bahan bakar yang tidak disemprotkan ke dalam mesin lalu kembali ke tangki bahan bakar. Yang ketujuh, glow plug, yaitu fungsinya menyulut campuran udara dan bahan bakar dengan percikan listrik dan memanaskan. Yang kedelapan, baterai, fungsinya untuk penyimpan dan sumber energi listrik yang diubah dari energi kimia melalui proses elektrolit kimia. Relay, fungsinya untuk mengendalikan dan menyalurkan arus listrik berkapasitas besar komponen tertentu. Selanjutnya yaitu coil of solenoid, fungsinya yaitu menghasilkan aliran bahan bakar ke mesin saat kunci kontak dimatikan atau saat mesin mencapai RPM tertentu yang terlalu tinggi. Yang kedua ada identifikasi lampu indikator pada dashboard. Yang pertama ada lampu indikator glow plug, keterangannya menyala sebentar saat kunci kontak diputar untuk menandakan pemanasan mesin diesel yang dingin. Yang kedua ada lampu indikator oli, keterangannya yaitu menunjukkan adanya masalah pada sistem pelumasan baik itu udem oil berkurang, tekanan rendah, atau kerusakan komponen seperti pompa oli atau sensor tekanan oli. Yang ketiga yaitu ada lampu indikator pengisian, keterangannya yaitu menyala saat kunci kontak dihidupkan lalu mati setelah mesin dihidupkan, yang berarti sistem pengisian normal. D yaitu lampu indikator water centimeter, keterangannya yaitu lampu peringatan pada kendaraan diesel yang menyala untuk memberitahu pengemudi di bahan bakar water centimeter atau pemisah air setelah penuh dengan air dan perlu dikuras. 3. Perawatan atau tune up mesin diesel dan perbaikan troubleshooting. Langkah perawatan dan perbaikannya yaitu A. Penggantian oli mesin dan filter oli. Waktu penggantian oli di 5.000 km per 6 bulan. Waktu penggantian filter oli 10.000 sampai 15.000 km per 6 bulan sampai 12 bulan. Spesifikasinya yaitu SAE sama dengan 15W sampai 40 atau SAE sama dengan 20W sampai 50. B. Pemeriksaan saringan udara dan menggunakan air gun semprot filter dari sebelah kanan dan kiri bagian dalam. Hasil pemeriksaannya yaitu filter dalam kondisi bersih. Kesimpulannya, filter dalam kondisi bagus tetapi pada bagian filter sudah sedikit sobek. C. Pemeriksaan air pendingin. Lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas air pendingin pada radiator. Hasil pemeriksaannya tidak ada air pendinginnya. Kesimpulannya, seharusnya diberi air pendingin agar suhu mesin tetap terjaga. D. Pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan secara visual dari kemungkinan retak, berubah bentuk terlalu kencang atau aus terkena oli. Hasil pemeriksaannya yaitu tali kipas dalam kondisi bagus. Pemeriksaan kekencangan tali kipas, standarnya 7 sampai 11 mm.
Hasil pemeriksaannya yaitu 10 mm. Kesimpulannya, tali kipas dalam kondisi bagus atau kencang sesuai standar. Pemeriksaan nozzle. 1. Pengetesan tekanan injeksi. Hasil tes yaitu injektor nomor 1 120 kg per cm, injektor nomor 2 120 kg per cm, injektor nomor 3 yaitu 80 kg per cm, injektor nomor 4 150 kg per cm. Kesimpulannya, semua injektor harus disetel menjadi 140 plus kg 7 cm. F. Harus tidak terdapat tetesan setelah penginjeksian. Hasil tes yaitu injektor nomor 1 bagus, injektor nomor 2 nebas, injektor nomor 3 nebas, injektor nomor 4 nebas. Kesimpulannya yaitu injektor dalam kondisi jelek perlu diganti, namun ada yang masih bagus. 2. Tes kebocoran yaitu hasil pemeriksaan injektor nomor 1 normal, injektor nomor 2 normal, injektor nomor 3 rembes, injektor nomor 4 rembes. Kesimpulannya yaitu tidak semua injektor berkondisi normal, ada juga yang rembes. 3. Tes bentuk penyemprotan. Hasil injektor nomor 1 baik, injektor nomor 2 baik, injektor nomor 3 baik, injektor nomor 4 baik. Kesimpulannya yaitu injektor pada saat dilakukan penyemprotan dalam kondisi bagus. F. Pemeriksaan Goldbrook. Periksa menggunakan multimeter bahwa busi pijar terdapat kontinuitas. Hasil pemeriksaan yaitu bagus. Kesimpulannya terdapat kontinuitas. G. Pemeriksaan full filter. Keterangannya yaitu lakukan pergantian full filter setiap 20.000 sampai 40.000 km per 1 sampai 2 tahun. Perbaikan lampu indikator water cm yang menyala. Hasil pemeriksaannya itu ada air pada water cm. Kesimpulannya air sudah dikuras. I. Pemeriksaan sistem bahan bakar. Pastikan tidak terdapat udara pada sistem bahan bakar. Apabila terdapat udara, lakukan bleeding sampai udara hilang. Kesimpulannya ada udara pada sistem bahan bakar dan harus di bleeding. Kesimpulan hasil praktek keseluruhan yaitu setelah saya melakukan praktek pada mesin diesel, saya jadi tahu bagian-bagian mesin diesel. Kemudian saya jadi bisa memeriksa nozzle yang baik dan yang jelek, juga saya bisa mengetahui lampu-lampu indikator pada dashboard. Lampu-lampu inilah yang bisa mendiagnosa penyakit mesin tanpa kita perlu memeriksa langsung ke dalam mesin. F. Harus tidak terdapat tetesan setelah penginjeksian. Hasil tes yaitu injektor nomor 1 bagus, injektor nomor 2 nebas, injektor nomor 3 nebas, injektor nomor 4 nebas. Kesimpulannya yaitu injektor dalam kondisi jelek perlu diganti, namun ada yang masih bagus. 2. Tes kebocoran yaitu hasil pemeriksaan injektor nomor 1 normal, injektor nomor 2 normal, injektor nomor 3 rembes, injektor nomor 4 rembes. Kesimpulannya yaitu tidak semua injektor berkondisi normal, ada juga yang rembes. 3. Tes bentuk penyemprotan. Hasil injektor nomor 1 baik, injektor nomor 2 baik, injektor nomor 3 baik, injektor nomor 4 baik. Kesimpulannya yaitu injektor pada saat dilakukan penyemprotan dalam kondisi bagus. F. Pemeriksaan Goldbrook. Periksa menggunakan multimeter bahwa busi pijar terdapat kontinuitas. Hasil pemeriksaan yaitu bagus. Kesimpulannya terdapat kontinuitas. G. Pemeriksaan full filter. Keterangannya yaitu lakukan pergantian full filter setiap 20.000 sampai 40.000 km per 1 sampai 2 tahun. Perbaikan lampu indikator water cm yang menyala. Hasil pemeriksaannya itu ada air pada water cm. Kesimpulannya air sudah dikuras. I. Pemeriksaan sistem bahan bakar. Pastikan tidak terdapat udara pada sistem bahan bakar. Apabila terdapat udara, lakukan bleeding sampai udara hilang. Kesimpulannya ada udara pada sistem bahan bakar dan harus di bleeding. Kesimpulan hasil praktek keseluruhan yaitu setelah saya melakukan praktek pada mesin diesel, saya jadi tahu bagian-bagian mesin diesel. Kemudian saya jadi bisa memeriksa nozzle yang baik dan yang jelek, juga saya bisa mengetahui lampu-lampu indikator pada dashboard. Lampu-lampu inilah yang bisa mendiagnosa penyakit mesin tanpa kita perlu memeriksa langsung ke dalam mesin.